Halo teman-teman dan rekan mahasiswa, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nicholas Raden Bagaskara, dan saya kuliah di Magister Manajemen UGM Yogyakarta Angkatan 76. Baik, video ini saya buat untuk melengkapi salah satu mata kuliah yang saya tempuh, yaitu General Business Management. Dan di dalam video ini saya akan menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan PT Indonesia Morowali Industrial Park. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya alam yang sangat kaya. Dan salah satu sumber daya alam tersebut adalah nikel. Badan Geologi pun mengatakan pada Juli 2020 bahwa Indonesia memiliki sumber daya biji nikel sebesar 11.887 juta ton. Sedangkan untuk sumber daya logam yang lain mencapai 174 juta ton. Bukan hanya menyimpan sumber daya dan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia juga menjadi produsen terbesar di dunia juga, produsen nikel yaitu sebanyak 800.000 ton pada tahun 2019. Harga nikel kian semakin meningkat sering pesatnya kebutuhan melakukan dan mengembangkan infrastruktur Indonesia. Jadi karena salah satu bahan dasar untuk membangun sebuah infrastruktur atau sebuah bangunan dan lain adalah besi, dan besi bisa didapatkan dari hasil pengolahan nikel. Jadi otomatis karena infrastruktur semakin meningkat, kebutuhan bahan dasar untuk membangun infrastruktur tersebut juga akan meningkat. Karena meningkatnya kebutuhan dan keinginan, maka harga dasar yaitu harga nikel akan semakin meningkat juga. Tetapi bukan hanya infrastruktur aja yang mempengaruhi kenaikan harga, tapi perkembangan teknologi juga. Ada sebuah perusahaan di Amerika yaitu Tesla, di mana mereka bergerak di mobil elektronik. Nah, untuk menjalankan mobil itu mereka memerlukan baterai lithium. Nah, baterai lithium itu juga salah satu pembuatan baterai lithium itu memerlukan nikel. Jadi nikel adalah bahan dasar untuk membuat baterai lithium tersebut. Maka dari itu, karena lagi nge-booming perusahaan Tesla dan juga kenaikan infrastruktur di Indonesia, harga nikel semakin naik. Rumusan masalah. Yang pertama, apa peluang dan ancaman yang timbul dari aspek lingkungan eksternal pada PT Indonesia Morowali Industrial Park? Yang kedua, apa strategi bisnis yang dapat dilakukan untuk merespon faktor eksternal oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park? Yang ketiga, bagaimana faktor-faktor eksternal dapat mempengaruhi kinerja serta aktivitas bisnis yang dijalankan oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang tadi barusan saya sebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk melakukan identifikasi terhadap faktor eksternal yang dihadapi perusahaan seperti aspek ekonomi, alam, hukum, dalam negeri maupun luar negeri, pemerintahan, sosial budaya, politik nasional maupun internasional, dan demografi. Yang kedua, mengidentifikasi peluang serta ancaman yang dihadapi oleh perusahaan setelah dilakukan identifikasi terhadap aspek lingkungan eksternal. Yang ketiga, untuk memberikan strategi yang sesuai dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park agar dapat bertahan di tengah permasalahan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Metode penelitian. Jenis data adalah primer dan sekunder. Karena saya juga bekerja di dalam perusahaan tersebut, maka saya mendapatkan akses untuk mendapatkan data primer tersebut, dan data sekunder akan saya dapat dari sumber-sumber. Metode pengumpulan data perusahaan dan beberapa sumber seperti artikel, jurnal, website, dan lain-lain. Metode analisis deskriptif, melakukan analisis terhadap aspek lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Sejarah perusahaan. PT Indonesia Morowali Industrial Park berdiri pada 19 September 2013 dan berlokasi di Morowali, Sulawesi Tenggara. PT IMIP secara singkat adalah sebuah kawasan industri yang berfokus pada penambangan dan pengolahan nikel dengan rantai industri terpanjang di dunia dan memiliki beberapa produk seperti nikel, stainless steel, carbon steel, baterai lithium, dan lain-lain.
posisi strategis memiliki tingkat variabilitas yang tinggi dalam kinerja. Visi perusahaan menjadi perusahaan pertambangan nikel terkemuka di Indonesia dan di dunia dengan spesialisasi dalam pengolahan smeltering bahan baku dasar nikel, serta menyediakan produk menjadi pasca pengolahan dengan kualitas tinggi berstandar internasional. Misi perusahaan berkomitmen menjalankan manajemen secara profesional, menerapkan standar yang berlaku bagi sebuah kawasan industri, berkomitmen melakukan peningkatan atau perbaikan secara berkelanjutan, berusaha yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan tenant, memfasilitasi perkembangan usaha masyarakat lokal serta sama dengan industri-industri yang ada di kawasan dan pemerintahan. Dan yang terakhir adalah pemenuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. Profil perusahaan. Ini adalah logo IMIP sendiri, dan IMIP itu memiliki 5 anak perusahaan. Karena IMIP itu bekerja sama dengan perusahaan atau investor di Tiongkok atau China, maka terbagi 2 anak perusahaan yang ada di IMIP. Yang pertama adalah Tsingshan Group. Mereka spesialis untuk membangun stainless steel dan juga baterai lithium. Dan yang 2 di sebelah kanan adalah ini adalah Bintang 8 Group dan juga PT Sulawesi Money Investment. Ini perusahaan asli Indonesia yang ada di dalam kawasan industri IMIP. Analisis 9 faktor lingkungan eksternal bisnis pada Indonesia, Morowali Industrial Park. Aspek lingkungan ekonomi. Ini tadi sudah saya jelaskan sedikit di latar belakang, tapi saya akan menjelaskan lagi, yaitu produksi bahan dasar nikel semakin meningkat seiring meningkatnya kebutuhan nikel yang digunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia dan negara lain. Meningkatnya kebutuhan nikel mengakibatkan harga nikel semakin naik, mencapai 18.000 US dollar per ton. Ini sangat menguntungkan bagi perusahaan dan negara. Seperti yang kita lihat di graf ini, harga nikel semakin naik, dan ini ada sempat turun. Ini di saat pandemi, di mana semua kegiatan bisnis dan juga ekspor impor terganggu, maka harga pun ikut turun. Tapi setelah itu, walaupun pandemi belum selesai, belum semuanya selesai atau belum hilang, harga nikel semakin naik karena juga kebutuhan perekonomian di dunia. Peluang pembangunan infrastruktur memberikan kesempatan bagi PT IMIP untuk menyediakan kebutuhan bahan-bahan olahan nikel tersebut yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Ancaman, seiring berjalannya permintaan dan kebutuhan produk hasil olahan nikel semakin meningkat, maka juga akan meningkatkan potensi pesaing perusahaan PT IMIP. Persaingan akan berusaha untuk menggeser posisi PT IMIP tersebut. Dan implikasi ada 3. Yang pertama adalah manajemen operasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi. Memanfaatkan momentum untuk melakukan ekspor. Menerapkan strategi yang sesuai dengan keadaan pasar. Kita lanjut ke aspek lingkungan hukum bisnis Indonesia. Hukum bisnis di Indonesia mengatur mengenai perizinan hingga perlindungan terhadap pelaku bisnis di Indonesia. Undang-undang yang melindungi perusahaan pertambangan adalah, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai minerba atau mineral dan batubara, yang berisi semua mineral berharga harus melalui tahap smeltering, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya jual setelah melalui proses smelter. Mineral kemudian diizinkan untuk diekspor ke luar negeri. Jadi teknologi smeltering ini adalah tujuannya untuk melakukan pemurnian pada biji-biji nikel yang tadinya masih memiliki grade rendah. Setelah melakukan smeltering atau diolah atau dimurnikan, maka harga jual logam apapun itu juga akan meningkat, termasuk nikel. Nah, di sebelah kanan ini adalah perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian nikel. Di sini kita bisa lihat bahwa progres pembuatan teknologi atau fasilitas smeltering semakin meningkat karena undang-undang ini sudah diterapkan pada tahun 2009 lalu.
sebenarnya beberapa perusahaan masih tidak mau melakukan ini karena membuat pabrik smelter atau fasilitas smelter itu tidak memerlukan uang yang cukup banyak. Peluang bagi perusahaan, larangan akan penjualan bahan mentah nikel memberikan sebuah kesempatan dan waktu bagi perusahaan untuk mengolah nikel tersebut. Karena UU nomor 4 tahun 2009 Minerba mengatakan bahwa semua logam atau mineral harus diolah sebelum dijual. Maka dari itu memberikan kesempatan bagi perusahaan PT IMIP untuk melakukan tahap pemurnian dulu, dan itu memberikan waktu bagi perusahaan untuk mengolahnya. Pembuatan fasilitas smelter tidaklah murah dan tidak memungkinkan perusahaan bersaing untuk membangun fasilitas tersebut dengan cepat. Jadi karena PT IMIP ini salah satu perusahaan besar atau memiliki investor yang banyak, maka mereka mempunyai keunggulan di mana mereka bisa membangun fasilitas tersebut. Dan perusahaan-perusahaan lainnya yaitu mereka tidak mau membangun fasilitas ini karena mereka tidak mampu atau mungkin investornya belum cukup. Jadi ini membuat pesaing sulit untuk mengimbangi PT IMIP. Ancaman, adanya peraturan wajib membuat smelter akan menyita waktu produksi. Jadi harusnya waktu yang dilakukan untuk memproduksi nikel harus disita untuk membangun fasilitas smelter ini, dan dana juga harusnya dilontarkan atau digunakan untuk membuat atau memproduksi nikel harus disisihkan untuk membangun fasilitas smelter ini. Ini akan menyita waktu produksi. Harga nikel yang kian naik menarik perhatian investor untuk berinvestasi di perusahaan pesaing. Baik, karena harga nikel otomatis akan naik karena undang-undang ini, maka banyak investor yang tergiurkan untuk mau menginvestasi atau berinvestasi di perusahaan yang bergelut di dunia pertambangan, khususnya di nikel. Ini akan memunculkan potensi pesaing bagi PT ini itu sendiri. Implikasi, adanya hukum yang jelas dan melindungi usaha pertambangan dari pemerintah seharusnya PT IMIP lebih berani untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi karena ini adalah sebuah perlindungan dari pemerintah, maka dari itu IMIP harusnya lebih berani untuk melakukan pengembangan dalam perusahaannya tersebut, dan diversifikasi bisnis menjadi salah satu strategi perusahaan dalam mengurangi risiko yang terjadi. Selanjutnya adalah aspek lingkungan hukum internasional. Peraturan United Nations Mining and Environment Protection pada tahun 2020 mengenai kualitas hasil pertambangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil penambangan, di mana kualitas untuk melakukan ekspor dan impor mineral dan batu bara harus melewati minimal G3 or Grade 3. Peraturan lain seperti perizinan untuk mendirikan usaha pertambangan di negara asing juga sudah diperbarui pada United Nations on Licensed Mining Business in a Foreign Country pada tahun 2011, di mana tertulis bahwa perusahaan pertambangan yang beroperasi di negara A dapat melakukan ekspansi usaha pertambangannya di negara B. Peluang bagi PT IMIP sendiri. Peraturan tentang ekspor mineral dan batu bara akan memberikan potensi bagi perusahaan untuk memaksimalkan pendapatannya. Jadi karena peraturan baru tersebut mirip tentang peraturan dalam negeri yaitu UU nomor 4 tahun 2009 mengenai minerba, ini juga meningkatkan harga nikel karena harus melakukan pemurnian atau kualitas minimal grade 3 atau kualitas yang cukup baik untuk dapat diekspor atau diimpor ke negara lain. Peraturan tentang kemudahan mengembangkan usaha pertambangan di luar negeri memberi kesempatan bagi PT IMIP untuk melakukan ekspansi. Jadi ini adalah sebuah kesempatan juga bagi PT IMIP untuk melakukan atau membangun atau membuka cabang di negara lain, di negara tangga atau negara manapun yang ada bahan atau sumber daya nikel tersebut. Ancaman, kebutuhan biaya besar dalam meningkatkan standar dan kualitas dalam pemurnian mineral nikel dapat mengurangi keuntungan. Ini sepertinya mirip seperti hukum pada hukum pemerintah atau hukum Indonesia sebelumnya, bahwa kebutuhan atau
fasilitas untuk membangun smelter itu tidaklah murah. Jadi ini menyita uang, di mana uang harus melakukan untuk produksi atau untuk ekspor impor, tapi harus disisihkan untuk membangun fasilitas smelter tersebut. Perusahaan asing berpotensi menjadi saingan PT saat mereka memutuskan untuk melakukan ekspansi di Indonesia. Seperti halnya peluang, tapi juga menjadi ancaman, di mana perusahaan-perusahaan asing seperti perusahaan-perusahaan tambang yang ada di luar negeri dapat melakukan ekspansi atau dapat membuka cabang di Indonesia. Dan hal itu akan mengancam atau dapat menyaingi PT itu sendiri. Implikasi, PT harus sigap menyesuaikan standar dan kualitas sesuai dengan peraturan internasional. Kedua, PT harus siap untuk menghadapi peperangan persaingan dari perusahaan dan luar negeri yang berpotensi masuk ke Indonesia. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang aspek lingkungan sosial dan budaya. Jadi yang pertama adalah suku penduduk. PT sendiri berlokasi di Morowali, Sulawesi Tenggara, di mana rata-rata suku di sana adalah suku Manado dan juga beberapa suku multi diverse sebenarnya. Ada orang Bali juga, Jawa, dan juga asli Sulawesi juga banyak di sana. Dayak pun juga ada. Jadi banyaknya suku-suku yang ada di Sulawesi itu membuat tantangan sendiri bagi perusahaan atau PT ini. Dan next generation, jadi anak-anak milenial yang sekarang pesat berkembang dan juga ingin masuk atau ingin bekerja di PT sendiri. Jadi peluang bagi PT IMIP mengidentifikasi sosiokultur masyarakat tentunya dapat membawa nilai positif. Yang kedua, sifat yang dinamis akan membuat perusahaan selalu berkembang dan menambah efektivitas serta efisiensi dalam melakukan kegiatan perekonomian. Ancaman, generasi milenial cenderung memiliki pemikiran yang berbeda. Ini dapat merugikan perusahaan saat generasi milenial tersebut tidak cocok dan tidak sependapat dengan visi dan misi perusahaan. Dan yang implikasi adalah PT perlu mempersiapkan dengan lingkungan kerja yang lebih baik agar dapat memberikan dampak positif bagi para milenial yang akan menjadi masa depan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah aspek lingkungan teknologi. Ini juga saya sudah sedikit jelaskan di latar belakang, tapi akan saya rincikan di sini. Teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat mengubah bentuk dan mentalitas peradaban manusia. Masuki industri 4.0, terdapat beberapa implikasi teknologi terhadap industri terutama dalam dunia pertambangan di Indonesia dan di dunia. Teknologi berupa mesin, alat, dan robot mempermudah kegiatan penambangan tersebut. Teknologi juga berdampak pada sistem rekrutmen dan penempatan karyawan. Dalam memenuhi kebutuhan karyawan, proses rekrutmen yang semula dilakukan dengan cara konvensional, yaitu perusahaan harus mendatangi satu persatu wilayah di Indonesia, kini perubahan dapat dilakukan dengan sistem rekrutmen berbasis teknologi. Ini adalah salah satu foto alat ataupun alat dan juga metode dan juga mesin yang berkembang di dalam dunia pertambangan, yaitu pemurnian smeltering. Di sini kita bisa lihat bahwa logam akan melakukan pemurnian untuk meningkatkan kualitas. Dan sebelah kanan inilah mengoperasikan alat tambang secara virtual. Jadi ini mengurangi kecelakaan di dalam tambang, khususnya di tambang bawah tanah. Karena alat atau mesin ataupun mobil atau truk apapun itu juga itu dioperasikan di kantor. Jadi mobil tersebut hanya bergerak menggunakan remote yang dioperasikan oleh operator, bukan lagi supir. Jadi misalkan ada kecelakaan di bawah tanah tersebut, maka tidak memakan korban jiwa. Baik, peluang bagi PT IMIP. PT IMIP akan sangat diuntungkan apabila mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi dalam usaha pertambangannya. Penerapan teknologi recruitment akan menghemat dan memudahkan perusahaan dalam mencari calon karyawan secara selektif dan efisien. Ancamannya adalah perkembangan teknologi akan mengurangi jumlah karyawan yang akan berdampak kepada jumlah pengangguran. Jadi karena banyaknya karyawan yang akan digantikan oleh alat atau mesin atau robot, maka dari itu banyak karyawan yang akan di PHK atau dipecat.
Ini akan mengakibatkan pengangguran dan juga kerugian bagi perusahaan maupun negara. Kerugian bagi perusahaan adalah banyaknya yang akan demo dan akan protes dengan ketentuan tersebut. Yang kedua adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan demi mendapatkan teknologi. Tentu teknologi itu tidaklah murah. Jadi perusahaan atau PT IMEP harus mengeluarkan dana lebih untuk mendapatkan teknologi tersebut. Implikasi, perusahaan harus mampu menerapkan teknologi mulai dari pelatihan kepada karyawan perusahaan untuk menciptakan awareness. Jadi perusahaan juga akan harus melakukan pelatihan pada karyawan-karyawan karena mereka belum juga familiar atau belum juga tahu, paham total tentang teknologi yang baru tersebut. Jadi perusahaan harus melakukan pelatihan-pelatihan bagi karyawan-karyawan yang ada di kawasan PT IMEP tersebut. Yang kedua, PT IMEP harus segera memperbanyak teknologi smelter. Ya, kembali lagi karena persaingan harga dan juga persaingan di dunia tambang sangat ketat, maka PT IMEP harus cepat-cepat segera untuk membangun smelter dan memperbanyaknya untuk mengungguli kompetisi. Selanjutnya adalah aspek lingkungan dalam pemerintahan. Struktur pemerintahan tentunya dapat mempengaruhi kinerja serta kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan banyak mempengaruhi sektor pertambangan. Yang pertama yang paling signifikan adalah saham Freeport. Yang kedua adalah UU Nomor 4 Tahun 2009 mengenai minerba. Sebenarnya ini bukan di kebijakan Joko Widodo, tapi beliau menambahkan peraturan yang menyempurnakan peraturan Nomor 4 Tahun 2009 tersebut. Yang ketiga adalah pada tanggal 1 Januari 2020 larangan ekspor nikel kualitas rendah ke luar negeri. Yang keempat, Peraturan Menteri SDM Nomor 23 Tahun 2014 tentang penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha pertambangan. Keputusan pemerintah meningkatkan perekonomian dari sektor pertambangan dan perminyakan Indonesia. Peluang bagi perusahaan. Dukungan pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jadi dukungan-dukungan ini di mana larangan mengekspor nikel dengan kandungan rendah itu dilarang, itu akan membantu perusahaan untuk mendapatkan income atau pendapatan yang lebih tinggi. Dukungan yang konsisten dari pemerintah dalam membantu perusahaan migas dan juga pertambangan tentunya memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan yang menjalankan usahanya. Ancaman perubahan dalam kepemimpinan di pemerintahan berpotensi untuk merubah peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintahan yang terdahulu. Jadi karena perubahan pada kepemimpinan seperti selesainya masa jabat presiden atau berubahnya menteri SDM dan lain-lain, itu akan mengubah atau kadang akan mengupgrade, memperbaik atau akan malah menghapus peraturan yang sudah dibuat itu. Jadi itu adalah sebuah ancaman bagi perusahaan. Implikasi persiapan dalam pergantian pemerintahan yang menyebabkan pergantian peraturan dan undang-undang harus diantisipasi oleh. Kembali lagi, yang ancaman itu harus segera bisa diantisipasi oleh PT IMEP supaya tidak terlalu terdampak ke perusahaan ini. Selanjutnya, aspek lingkungan alami. Jadi Indonesia diberkati dengan melimpahnya mineral berharga dari Sabang sampai Merauke. Berbagai jenis atau macam mineral berharga pun dapat ditemukan di Indonesia. Seperti yang kita lihat di gambar ini adalah potensi atau sumber daya cadangan yang ada di Indonesia tersebut. Merah melambangkan produksi, jadi ini adalah tempat yang sudah diproduksi, yang atau sedang diproduksi, merah. Sedangkan hijau belum ada penemuan, jadi ini sama sekali belum ditemukan. Biasanya itu karena padat penduduk ataupun area yang susah dijangkau. Yang biru adalah cekungan belum produksi. Jadi tempat ini adalah sudah dieksplorasi atau diketahui, tapi
belum juga melakukan produksi atau penambangan. Yang kuning adalah curug lingkungan belum dieksplorasi. Jadi di sini kita tahu bahwa di sini ada mineral berharga, tapi kita juga belum tahu seberapa banyak mineral tersebut dapat kita olah atau kita tambang. Cadangan sumber daya alamnya pun sangatlah melimpah dan relatif mudah untuk ditambang dan diekstrak dari dalam bumi. Tidak seperti negara lain yang harus melakukan penambangan secara dalam karena mineral berharga terletak jauh di dalam bumi. Ini menggambarkan tentang cadangan atau sumber daya yang ada di Indonesia, bahwa cadangan atau sumber daya alam, sumber daya mineral yang ada di alam Indonesia itu sangat mudah untuk didapatkan dan sangat mudah untuk dieksplorasi. Maka dari itu, ini memberikan sebuah keunggulan bagi perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia tersebut. Peluang bagi perusahaan. Sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam, perusahaan memiliki sebuah keunggulan dibandingkan pesaing yang berada di luar negeri. Jelas ini menjadi sebuah keunggulan atau head start bagi PT INU itu sendiri, karena di Indonesia-nya sendiri sudah memiliki sumber daya yang sangat banyak. Beda dengan negara-negara lain yang harus pergi ke negara lain untuk mendapatkan sumber daya tersebut karena sumber daya yang di negaranya mulai menipis atau mungkin habis. Yang kedua, cadangan sumber daya alam yang masih banyak memastikan perusahaan tidak perlu repot-repot untuk mencarinya. Kembali lagi yang saya jelaskan tadi, bahwa PT IMIP ini juga tidak perlu repot-repot atau takut akan kekurangan sumber daya atau mineral nikel tersebut karena banyaknya cadangan-cadangan yang ada di Indonesia ini. Ancaman, tidak hanya perusahaan tapi juga pemerintah Indonesia dihadapi oleh ancaman kerusakan lingkungan. Ya, karena cadangan atau sumber daya tersebar di Indonesia sangat banyak, maka pasti banyak orang yang akan melakukan eksploitasi sumber daya tersebut. Ini akan mengancam ekosistem atau lingkungan di Indonesia tersebut. Munculnya calon pesaing tertarik membuka usaha pertama Indonesia. Untuk tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ini sangat menggiurkan bagi investor-investor, khususnya investor asing yang ingin melakukan penambangan atau membuka perusahaan tambang di Indonesia, karena itu harganya sangat tinggi sedangkan cadangannya banyak. Implikasi, PT harus lebih memperhatikan sektor lingkungan saat melakukan kegiatan penambangan. Jadi kembali ke ancaman yang pertama, bahwa tentang kerusakan lingkungan, PTM juga harus memberikan contoh sebagai perusahaan pembuat atau produksi nikel terbesar di dunia. Mereka harus memberikan contoh untuk melihatkan bahwa walaupun kita memproduksi banyak, kita juga peduli akan lingkungan. Yang kedua, PTM harus bekerja sama dengan pemerintah tentang pengolahan lingkungan pasca tambang. Ya, PTM juga harus bekerja sama dengan pemerintah supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang masyarakat di sekitar perlukan untuk menghadapi permasalahan lingkungan pasca tambang ini. Selanjutnya, aspek lingkungan pada politik nasional dan internasional. Hukum yang ada di negara tersebut pasti mempengaruhi kegiatan usaha pertambangan pada level internasional. UU Minerba diatur dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, yaitu menyatakan bahwa industri itu vital bagi negara dan industri dan bagi mata pencaharian rakyat Indonesia. Indonesia telah menerapkan sistem ekonomi Pancasila bertentangan dengan kaum sosialis dan kapitalis. Indonesia cenderung menggunakan sistem hybrid karena juga memiliki negara sebagai regulator untuk intervensi penuh. Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 diperkuat dengan UU No 3 tahun 2020, di mana undang-undang ini melakukan penyempurnaan dari UU nomor 4 tahun 2009 mengenai minerba. Jadi UU nomor 3 tahun 2020 ini yang saya maksud tentang saat kepemerintahan Joko Widodo. Peluang bagi perusahaan. Peraturan pemerintahan dan konstitusi yang menjadikan regulasi tersebut menguntungkan PT IMIP perizinan untuk melakukan ekspansi dan pengurusan izin usaha pertambangan akan dimudahkan. Jadi karena peraturan atau
politik nasional ini, maka dari itu PT IMIP juga diuntungkan di mana mereka akan lebih mudah untuk melakukan ekspansi dan pengurusan izin usaha pertambangan tersebut. Kedua, PT IMIP yang terkait dengan mineral dan batu bara akan diuntungkan dengan adanya Omnibus Law. Ini kontroversial, tapi ya menguntungkan bagi PT IMIP karena Omnibus Law ini memudahkan investor untuk datang ke Indonesia dan otomatis memudahkan investor untuk menginvest dananya ke PT IMIP tersebut. Ancaman, semakin mudahnya investasi, maka semakin banyak pula investor asing yang akan melakukan investasi. Itu juga menjadi peluang dan juga menjadi ancaman. Peluang kalau misalnya investasinya ke PT IMIP, tapi kalau misalnya tidak ke PT IMIP itu akan menjadi ancaman karena akan memperkuat perusahaan pesaing PT IMIP. Kedua, munculnya eksploitasi mineral dan batu bara secara massal karena kemudahan investasi di Indonesia. Mirip seperti aspek alam tadi, karena peraturan ya salah satunya adalah Omnibus Law ini, maka banyak investor yang akan datang ke Indonesia. Otomatis banyak investor yang akan menginvestkan uangnya ke perusahaan tambang, di mana nantinya ujung-ujungnya akan melakukan sebuah eksploitasi atau penambangan secara massal, dan ini akan berdampak kepada lingkungan. Maka pemerintah juga harus tegas dengan ini. Implikasi, PT harus memanfaatkan momentum ini dengan mencari investor asing dan bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Ya, ini penting bagi perusahaan untuk mencari investor, karena daripada investor itu pergi ke pesaing, alangkah baiknya investor itu ditarik atau digiurkan atau diajak untuk menginvest di PT tersebut. Di sisi lain juga karena gampangnya investor datang, otomatis kita juga bisa untuk menginvest di luar negeri atau bekerja sama dengan perusahaan yang ada di luar negeri, yaitu misalnya contohnya adalah Tesla untuk mobil. Itu akan mendongkrak citra dan juga ekonomi Indonesia. Yang kedua, PT harus siap untuk mengatasi perubahan peraturan internasional. Ya, karena perubahan peraturan internasional itu di tempat-tempat atau tiap benua atau tiap negara berbeda-beda. Jadi misalkan PT bekerja sama dengan perusahaan Tesla di Amerika, maka PT juga harus mengikuti regulasi yang ada di Amerika tersebut. Jadi PT juga harus siap-siap beradaptasi saat misalnya perpindahan presiden seperti di Amerika kemarin, pindah dari Donald Trump ke Joe Biden, maka dari itu regulasi aturan yang ada di Amerika akan berubah. Jadi IMIP juga harus menyesuaikan diri mereka akan peraturan yang baru yang akan dibuat atau disempurnakan atau mungkin dihapus oleh Presiden Joe Biden. Selanjutnya adalah strategi pengembangan. Di sini saya menyarankan atau memberikan sebuah strategi bagi PT Indonesia Mineral Industrial Park. Yang pertama adalah memperbaiki fasilitas pemurnian dan pengolahan bahan dasar mineral nikel, yaitu smeltering. Ini menurut saya sangat penting karena banyak perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri yang masih dikit atau masih sedikit, masih jarang untuk melakukan pembangunan fasilitas smeltering. Padahal undang-undang internasional dan nasional itu harus mewajibkan perusahaan pertambangan untuk memurnikan bahannya sebelum diekspor atau diimpor. Kalau di Indonesia itu UU nomor 4 tahun 2009, sedangkan di luar negeri itu tentang peraturan pertambangan yang dibuat oleh United Nations, yang dimana hasil pengolahan harus minimal G3 atau Grade 3. Jadi menurut saya ini sangat penting bagi perusahaan untuk cepat-cepat membangun fasilitas smelter sebaik-baiknya, karena juga cadangan nikel di Indonesia sangatlah banyak. Jadi semakin cepat membangun smeltering, semakin cepat memproduksi dan semakin banyak juga yang diproduksi. Yang kedua, go internasional. Kesempatan bagi PT Indonesia Mineral Industrial Park untuk membuka cabang perusahaan di negara asing. Seperti yang ditulis di undang-undang internasional mengenai ekspansi atau opening new company or expanding company to other countries.
Ini juga menjadi kesempatan yang besar bagi PT Indonesia Marine Industrial Park, karena mereka juga akan bisa mengekspansi atau membangun perusahaan di tempat negara di mana ada nikel tersebut. Jadi tidak ketergantungan di sumber daya nikel yang ada di Indonesia. Ini juga akan mendongkrak harga saham perusahaan. Dan yang ketiga adalah bekerjasama dengan perusahaan internasional. PT Indonesia Morowali Industrial Park dapat bekerjasama dengan perusahaan yang juga ikut membutuhkan produk hasil dari PT-nya. Sebenarnya banyak, bukan hanya salah satunya, contohnya adalah yang saya sebutkan di video ini adalah Tesla, di mana mereka memerlukan baterai lithium untuk menggerakkan mobil listrik mereka. Dan otomatis lithium itu harus bahan dasarnya adalah nikel, dan PT IMIP ini memproduksi bahan tersebut. Bukan hanya itu, tapi juga tentang infrastruktur, di mana banyak negara-negara membangun infrastruktur sangat-sangat besar-besaran, atau mungkin event-event tertentu, seperti contohnya di Qatar yang akan membangun Piala Dunia 2022. Itu memerlukan stainless steel yang sangat banyak, carbon steel yang sangat banyak. Jadi ini bisa menawarkan jasanya untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Jadi bekerja sama dengan perusahaan internasional itu akan juga menaikkan derajat atau nama perusahaan, dan juga akan memperbaik atau meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi sekian, terima kasih teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa telah mendengarkan video saya. Semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman, dan misalkan atau bila ada salah kata dan juga kurang jelasnya saya berbicara, saya mohon maaf. Jadi semoga video ini menjadi ilmu baru bagi teman-teman. Ya, sekian dan terima kasih.